Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan praktikum untuk paket tracer 5.1.9 yang akan membahas tentang STP. Nah, ya, STP Loop Prevention. Jadi di sini STP Loop Prevention ini akan istilahnya jikalau ada suatu redundansi kan biasanya akan membuat suatu loop. Nah, nanti dari STP sendiri akan memblokade salah satu port agar tidak bisa dimasuki atau ya dimasuki dan loop tidak akan terjadi. Nah, loop di sini sangat berbahaya karena ya akan mengurangi efisiensi dari network itu sendiri. Baik, di sini saya sudah coba melakukannya ya. Ini mungkin saya riset terlebih dahulu. Saya riset dari awal dan ini akan muncul lagi untuk yang kiri. Baik, ini untuk tampilan portnya. Nah, di sini adalah juknis kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi langsung saja dari awal. Yang pertama, ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the hosts. Your ping should be successful. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengetes ping dari PC1 dan mencobanya ke PC2. Nah, untuk IP-nya sendiri diketahui di sini ya. Ini untuk IP PC1, ini untuk IP PC2. Oh ya, jikalau Anda tadi memperhatikan bahwasanya kondisi dari port-port di sini tadi sebelumnya berwarna kuning. Mengapa berwarna kuning? Karena STP tahu bahwasanya ada suatu redundansi, maka di blokade terlebih dahulu. Dan dari redundansi tersebut, STP melakukan blokade hanya di salah satu port saja agar tidak terjadi looping lagi. Ya, seperti itu. Langsung saja, ini saya di PC1. Anda tinggal ke command prompt, lalu masukkan IP dari PC2. Ping 168.1.101. Nah, ini pasti akan mereply seperti ini. Nah, sudah mereply ya. Saya close dulu. Lanjut ke yang selanjutnya. View spanning tree. Nah, ini akan Anda lakukan adalah kita akan melihat status dari spanning tree atau ya STP tadi. Caranya bagaimana? Kita akan menuju ke switch-switch-nya. Di sini kita coba ke S1 ya. Oh ya, setelah kita mengecek spanning tree-nya, kita juga akan melengkapi tabel-tabel di sini. Nanti Anda silakan lengkapi sendiri karena saya sudah selesai melengkapinya. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan nanti ya. Oke, langsung saja ya ke S1. Kita enable show running tree VLAN 1. Nah, jangan lupa VLAN 1 karena koneksinya ada di VLAN 1. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwasanya ini untuk STP-nya. Yang harus kita perhatikan di sini adalah yang pertama statusnya. Statusnya dari port. Nah, ini misalnya G01, ini kan di S1, G01 di sini statusnya FWD forward. Jadi kita harus catat di sini ya FWD forward. Dan untuk G02 juga sama. Statusnya forward. Nah, untuk root bridge di sini yang harus kita perhatikan adalah untuk bridge ID dan root ID. Jadi di root ID kita perhatikan address-nya, di bridge ID kita juga harus perhatikan address-nya. Jikalau kedua address tersebut sama, maka bisa disimpulkan bahwasanya pada switch tersebut kedua port tersebut adalah root bridge. Ya. Jikalau tidak, maka tidak root bridge. Nah, karena di sini kasusnya address bridge ID dan address-nya root ID berbeda, maka untuk switch S1 tidak root bridge.
seperti itu. Kita lakukan untuk switch yang lain, kita ke S2. Nah, di S2 di sini sama, kita ke enable, terus kita ke show, spanning 3, 9, 1. Nanti hasilnya akan sama seperti ini ya, untuk spanning tree-nya. Ya, oke. Kita telah lagi. Jadi untuk switch S2, statusnya di sini untuk G01 adalah FWD, forward juga. Statusnya untuk G02 adalah forward juga. Nah, untuk root bridge-nya kita telah lagi. Di sini root ID address di sini seperti ini ya. Kita ingatkan yang paling belakang aja, C6E7. Nah, untuk bridge ID juga sama, C6E7. Nah, bisa disimpulkan karena root ID address-nya sama dengan bridge ID address-nya, maka untuk switch tersebut merupakan root bridge ya. Bisa disimpulkan di sini adalah yes, root bridge. Ya, seperti itu. Lalu kita ke S3. Nah, di S3 di sini langsung saja kita ke enable. Terus kita show spanning 3, 9, 1. Nah, di sini kita bisa perhatikan lagi. Nah, untuk statusnya, di sini ada status BLK. BLK itu apa? BLK itu status block. Jadi untuk port tersebut, untuk port yang bagian 302 di sini, statusnya ke block. Nah, statusnya ke block kenapa? Karena di block oleh STP. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Nah, nanti kita akan jawab. Dan ini untuk statusnya yang G01 adalah forward FWD, benar. Dan untuk root bridge-nya seperti tadi kita bandingkan, ini karena ini berbeda, maka root bridge-nya kita false. Nah, langsung kita ke menjawab pertanyaannya. What do you think this link light means? Nah, link light di sini maksudnya apa? Nah, link light di sini maksudnya yang ini loh, yang di G02. Kan warnanya berbeda sendiri daripada port-port yang lain, warnanya hijau, warnanya kuning. Mengapa seperti ini? Karena menandakan bahwasanya G02 ini diblok oleh STP. Ya, statusnya tadi kan udah diketahui ya, statusnya itu diblok. Lalu yang selanjutnya, what path will frames take from PC1 to PC2? Jadi dari PC ke-1 dan ke PC kedua itu melewati jalur yang mana? Nah, karena di sini diblok, maka akses untuk ke S3 kan diblokir, diblokade, maka dari PC1 langsung saja kita ke S1, dari S1 langsung ke S2, dari S2 langsung ke PC2, seperti itu. Straightforward sekali. Langsung yang ketiga adalah why do the frames not travel through S3? Kenapa kok frame tidak travel ke S3? Nah, karena di sini di G02 ini statusnya kan diblok. Maka karena diblokade, maka frames itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ke S3, maka dari itu frames-nya hanya dari S1 langsung ke S2, nggak akan ke S3. Nah, kenapa spanning tree di sini place a port in blocking state? Mengapa STP di sini ngeblok untuk G02? Dikarenakan jikalau ada suatu rangkaian seperti ini, rangkaian yang melingkar seperti ini, akan terjadinya redundansi. Nah, redundansi itu bagaimana? Muter gitu istilahnya. Nah, jikalau muter di sini, maka akan terjadi looping karena kan muter. Looping itu kan muter ya, selalu muter seterusnya. Nah, looping itu tidak bagus kalau di bahasa networking. Mengapa? Karena akan mengurangi kinerja dari network itu sendiri. Jadi kinerja dari network ini akan berkurang karena ada terjadinya looping. Nah, di sini STP melakukan suatu pencegahan terhadap looping di sini dengan cara memblokade salah satu port. Nah, blokade port mana yang akan diblokade? Port yang akan diblokade adalah port yang sekiranya itu ya tidak ada jalurnya yang
akan digunakan. Semisal tadi kan dari PC1 kepingin ke PC2. Nah, yang di jalur yang digunakan itu adalah dari S1 ke S2 terus PC2. Seharusnya memang ke S3 masih bisa ya, cuman kan jaraknya lebih muter, lebih panjang. Nah, yang paling pendek ini adalah dari S1 ke S2 langsung. Nah, maka yang akan diblok itu ya antara G01 di sini dan G02 di sini. Ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan observe, kita akan memperhatikan jikalau kita itu remove suatu koneksi. Jadi kita akan memperhatikan hasil dari spanning tree. Yang pertama, yang akan kita lakukan adalah siap-siap kita harus cekatan di sini. Kita akan mengecek show spanning tree. Ini caranya Anda tinggal memencet arrow up key dan akan muncul komen sebelumnya dan Anda enter. Nah, di sini kita akan lihat status dari G02 di sini ya. Kita akan fokus di statusnya saja. Nah, yang pertama kita akan melakukan delete. Delete di sini bagaimana caranya? Anda pencet tombol delete di keyboard Anda, akan muncul X seperti ini dan akan Anda lakukan ini. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya Anda kembali ke S3 dan akan masukkan komen yang sebelumnya. Nah, ini Anda coba terus masukkan terus. Ini Anda sabar terus ya. Nah, di sini akan ada perubahan. Nah, di sini ya ada perubahan di statusnya dari BLK menjadi LSN. Nah, ini masih LSN terus ya, karena di sini warnanya masih kuning. Nah, dari LSN akan menuju ke LRN statusnya. Nah, sekarang sudah hijau. Maka yang terakhir sudah hijau dan statusnya menjadi forward. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya yang terjadi di sini adalah ini kan sebelumnya kan diblokade ya untuk port di sini ya. Nah, jikalau ini di-delete maka yang diblokade di sini mau nggak mau harus dibuka, harus dijadikan forward. Maka ada terjadinya perubahan di sini, perubahan status dari yang awalnya BLK, tadi kan awalnya BLK ya, BLK menjadi LSN, habis itu menjadi LRN, menjadi forward. Nah, kalau udah forward ini warnanya sudah menjadi hijau dan sudah bisa terkoneksi lagi. Nah, untuk yang terakhir, ya ini kita akan mengecek koneksi. Caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan ping antara PC1 ke PC2. Kita coba saja seperti tadi ke command prompt-nya dan Anda masukkan ping-nya, nomor IP-nya. Ping 192.168.1.101. Nah, di sini akan muncul bahwasannya ada reply dan di sini sudah terbukti bahwa saja koneksi sudah terbentuk. Maka dari itu untuk praktikum kali ini sudah selesai. Baik, terima kasih untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.